Paman, bisa berikan aku segelas air? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Aku tidak akan memaafkan. Tolong maafkan aku. Ayo cepat Yang pergi. Mulia. Cepat. Tolong maafkan aku, Cepat Yang keluar. Mulia. Maafkan aku. Keluar dari sini segera. Tolong maafkan aku. Yang Mulia. Yang Mulia, Berani hentikan. sekali kau. Yang Mulia. Yang Mulia, tidak. Yang Mulia, Jangan. tolong hentikan. Menyingkir dari hadapanku. Aku tidak akan mengampuni dia hari ini. Kau tunjukkan banyak keberanian, bukan Raja? Tidak orang bahkan memukul drum seperti caramu memukulnya. Dia adalah manusia, Raja, bukan lonceng di kuil. Yang bisa terus kau pukuli. Raja adalah gambaran Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tuhan telah memberimu kekuatan. Tetapi seekor banteng pun memiliki kekuatan. Jangan bertindak bodoh seperti banteng. Tetap kendalikan kekuatanmu, Raja. Itu adalah agama seorang raja. Dan jika kau tidak mentaatinya, kau tidak akan bertahan menjadi raja. Kau coba membela orang ini dengan ceramahmu yang panjang ini. Tapi apa kau tahu apa yang telah dia lakukan? Apa kau ingin melihatnya? Ayo ikut. Lihatlah, pelayan ini telah mencuri dari istana dan menyembunyikannya di bawah sini. Dia baru akan mengambil semuanya hari ini. Dia bukan pelayan yang setia, dia pencuri. Dan kau berusaha untuk membelanya. Aku setuju, Raja yang terhormat. Semakin besar kejahatannya, semakin besar hukumannya. Seorang raja memang harus marah. Tapi kapan? Apa yang Anda dapatkan dengan marah? Memberi cinta juga tidak dapat apa-apa. Cinta sejati memiliki kekuatan untuk mengubah siapapun. Cinta sejati. Tidak ada yang namanya cinta sejati. Yang ada hanyalah kesepakatan. Raja yang terhormat, cinta itu hanyalah memiliki cinta. Karena cinta hanya mencintai cinta. Cinta seperti itu hanya ditemukan dalam buku, tidak dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, seseorang ditipu atas nama cinta. Seperti halnya Gayatri telah menipuku. Wanita hanyalah tahu tentang menipu, tidak mencintai. Tetapi Yang Mulia, tidak semua istri itu sama. Cinta yang sama terjadi di mana-mana. Dimulai dengan cinta, berakhir dengan pengkhianatan. Orang yang paling kau cintai, maka dialah yang paling menyakiti dirimu. Kau rela menerima peluru demi mereka. Dan ketika ada kesempatan, mereka menembak. Yang Mulia Raja. Ratu Rageswari, di mana Yang Mulia? Aku sudah lapar. Ibu Suri, Yang Mulia Raja, sedang berjalan-jalan di taman. Dia bilang kalau dia akan makan nanti. Kenapa tidak katakan dari tadi? Kami sudah kelaparan. Apa tadi kau tidur ya? Tidak, tapi setelah memakan makanan itu, kau pasti akan tertidur. Kemudian, Ratu Gayatri akan mencari Ibu Ratu. Memalukan. Omong kosong apa ini? Jika ingin jatuh di lubang ini, kau seharusnya jatuh saja sendiri. Kenapa kau harus menyeretku ke dalam sini? Ada pepatah yang mengatakan, jika aku tenggelam, aku akan mengajakmu juga. Kau memang wanita yang tidak tahu malu. Itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak raja mereka, Tutup mulutmu. Aku tidak suka percakapan yang tidak berarti ini. Lalu kenapa aku melakukan percakapan ini? Kenapa? Ayo kendalikan. Kendalikan kemarahanmu sedikit saja, Lion! Apa ada orang di sana?
Lion! Apa ada orang di sana? Lion! Lion! Pertama kau menggali sumur kosong. Kedua kau mendorongku ke dalam sini. Aku mendorongmu tadi? Ya tentu saja. Sekarang apakah kita akan naik? Atau kau ingin bersantai saja di dalam sini? Raja yang terhormat, tolong bantu aku. Aku pernah memberikan tanganku dan menyesal. Kini aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, begitu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Aku ini adalah pelayanmu. Oleh karena itu, aku akan memegang kakimu. Lepaskan aku! Ayo lepaskan! Menjauh dariku! Apa kau pikir kau akan pergi meninggalkan aku di sini? Kau punya tanggung jawab kepadaku. Dan kau harus melakukannya, Raja yang terhormat. Jika kau pergi dari sini tanpa aku, maka kau tidak bertanggung jawab. Jadi kau harus membawaku karena aku adalah tanggung jawabmu. Kenapa kau melakukan itu? Memangnya apa yang kau lakukan? Kau tahu dengan jelas apa yang kubicarakan. Kenapa kau sampai merendahkan dirimu di depan Pangeran Laksaraj? Kenapa kau menekan kakinya? Dia itu suamiku. Suami macam apa dia? Dia tidak tahu cara menghormati istrinya. Dia tidak memiliki hak untuk mengatakan dirinya seorang suami. Putri Swarnalaika. Ucapan Pangeran Laksyarat yang seperti binatang. Pembicaraan yang manis tidak pernah cocok. Halakan. Hati yang berani ini telah menyerah pada dirinya sendiri. Bukan karena merasa takut ataupun karena uang. Aku ada di sini hanya demi cintaku. Kau tahu, sebelumnya aku pernah meninggalkan istana ini. Dan cintamu memberiku kekuatan untuk kembali lagi ke sini. Aku tidak peduli. Apapun itu, aku tidak akan pernah membiarkan cintaku hilang. Tidak semudah itu untuk keluar dari sini, Yang Mulia Raja. Apa Anda pikir dengan memanjat itu, Anda akan keluar dari sini? Sekarang dia sudah pergi. Apa yang akan kau lakukan? Jika aku pergi, aku akan membawamu.
Yang mulia, hari ini darah di dahiku menandakan bahwa kau adalah belahan jiwaku. Dan Tuhan menyertai kita. Dan dia telah mengutusku lagi untukmu hanya karena aku yang punya hak untukmu, bukan orang lain. Bahkan kematian. Kenapa aku tidak bisa melihatnya menderita seperti itu? Mengapa rasa sakitnya menggangguku dari dalam tubuhku? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba membencinya, tapi dia... Tanganmu terluka, Yang Mulia. Aku punya obat untuk itu. Aku tidak memerlukan obat apapun. Anda mungkin tidak membutuhkannya. Tapi rasa sakit membutuhkannya. Rasa sakit diobati dengan obat. Bukan kemarahan. Aku bilang tidak. Anda bilang begitu? Dan aku mendengarkannya. Tapi di mana tertulis bahwa aku harus mendengarkanmu? Kenapa kau begitu peduli pada rasa sakitku? Apa yang berada di luar pemahamanmu seharusnya tidak perlu ditanyakan. Cobalah untuk membuat aku mengerti. Mungkin aku akan mengerti itu. Raja yang terhormat, apa yang salah dengan yang aku lakukan? Sampai Anda begitu sangat membenciku. Mata yang kau miliki itu. Matamu mengingatkanku padanya. Pada siapa? Gayatri. Mengingatkanku akan pengkhianatannya, akan penipuannya padaku. Raja yang terhormat, pengkhianatan adalah luka, bukan kenangan. Hanya cinta yang meninggalkan kenangan. Mataku ini mengingatkanmu pada Gayatri. Jadi berarti dimanapun Anda harus mencari Gayatri. Anda hanya perlu memutuskan. Untuk kali ini, Raja yang terhormat. Keluargaku berkata, dosa dilakukan oleh satu orang, tetapi disesali oleh orang lain. Jika Gayatri melakukan kesalahan, kenapa kau menghukum ibu yang sudah tua? Siapa kau sebenarnya berani menanyakan hal itu padaku? Keluar dari sini sekarang. Pergi.
Katakan, bagaimana sekarang? Kau pergi saja, Ratu. Aku akan menangani Pangeran Laksaraja. Gayatri. 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 Ibu. Gayatri. Aku tahu kau pasti akan datang. Aku harus bagaimana? Jika Ibu Ratu mengetahui aku Gayatri, maka itu bisa berbahaya baginya. Kau salah, Ibu Ratu. Aku bukan Gayatri. Namaku Safitri. Aku Safitri. Seorang gadis desa, Safitri. Tidak. Itu tidak mungkin. Hatiku tidak akan mungkin membuat kesalahan dalam mengenal Gayatriku. Ibu, hatimu tidak melakukan kesalahan. Aku mungkin bukan menantumu, tapi aku juga mencintai dan juga menghormatimu. Kemarilah. Mulai hari ini aku putrimu. Hah? Siapa kau? Tukang kebun mungkin melupakan tanamannya setelah disiram. Tetapi tanaman tidak akan melupakan tukang kebun. Aku salah satu dari kerajaanmu. Dan siapapun aku hari ini, itu adalah karena semua itu adalah berkat-Mu. Ketika aku tahu bahwa keadilan sedang menimpa dirimu, aku datang dan menyamar. Ibu katakan, siapa yang memenjarakanmu di sini? Siapa binatang itu? Dia anakku. Yang mulia. Apa kejahatanmu? Aku sudah ingatkan. Aku mengingatkannya tentang menantuku. Apakah ini keputusannya sendiri? Atau ada seseorang yang menembakkan peluru, menggunakan bahunya? Sekarang keputusan yang mulia, bukan keputusannya sendiri. Setelah kejadian itu, dia telah menjadi boneka di tangan Rageswari. Ibu, di keluargaku mereka mengatakan bahwa air di luar tidak akan menenggelamkan perahu. Perahu tenggelam karena ada lubang di dalamnya. Rageswari itu adalah orang luar. Tidak bisa bekerja sendiri. Aku yakin ada pengkhianat. Kau memang benar. Pasti ada seseorang yang membantu Rageswari. Tapi kenapa kau ingin tahu? Kau dan Rageswari bekerja sama. Kau seorang informan. Bukan, Ibu. Kau mencoba mencari tahu apa yang aku ketahui. Pergi dari sini. Aku bilang pergi. Pergi sekarang. Ibu, dengarkan aku. Pergi kataku. Ibu, aku bukan seorang informan. Jangan berkecil hati, Ibu. Jangan tertekan karena Yang Mulia telah memenjarakan Ibu. Percayalah kepadaku. Aku akan mengeluarkan Ibu dari sini. Iya. Kau tidak bisa melakukan apapun sampai Gayatriku kembali ke sini. Yang Mulia tidak bisa membebaskan dirinya dari Rageswari itu. Itu hal yang sangat sulit. Ibu, jika Gayatri bisa melakukan, maka Safitri tidak diperlukan. Safitri akan melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh Gayatri. Pergi dari sini.
kau tidak akan bisa melakukan apapun. Ayo pergi. Pergi dari sini. Ini dia Ratu Kokila. Biar ku lakukan sendiri. Kau sudah bekerja sangat keras. Pikiranmu pasti lelah. Dan tubuhmu juga. Kau perlu istirahat yang mulia. Dan aku membutuhkanmu. Ada apa yang mulia? Ini bukannya pertama kali aku menyentuhmu. Yang mulia, aku adalah istrimu. Istri yang sangat kau cintai. Dan cintamu ini belum melakukan hal yang lebih jauh. Sampai aku merasa kalau aku membaik, kupikir aku tidak bisa mendekatimu. Lain kali jangan coba-coba mendekatiku ya. Jika Yang Mulia tidak membiarkanku mendekatinya, bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaannya untuk mengubah semuanya atas namaku? Benar, Ibu Suri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Rageswari sudah menguasai Yang Mulia. Di sini, aku mencoba mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ratu. Mempelajari cara-cara ratu. Dan di sana dia. Apa Anda tahu, Ibu Suri? Aku sudah memiliki tutor bahasa Inggris. Dia mengajari aku. Ya. Kau tahu, Ibu Suri. Iya, Ibu Suri. Dalam bahasa Inggris, Ibu Ratu itu Big Queen Mother. Tapi apa gunanya? Rageswari itu akan menaklukkan benteng. Dia akan menjadi ahli waris untuk kerajaan ini. Dan kemudian dia akan duduk dan menari di atas kepala kita semua. Sebelum kera itu melonggarkan talinya, kita coba kencangkan. Orang yang meniru pakaianku dan juga perhiasanku berani memanggilku kera? Itu sama sekali tidak bagus, Bibi Kokila. Iya, Ratu Kera. Diam kau. Aku di sini bukan untuk bicara denganmu.
Perilaku Yang Mulia sudah banyak berubah dan kita hampir kehabisan waktu. Jika aku tidak bisa mendekatinya sekarang, mungkin tidak selamanya. Setelah itu impian yang kita miliki atas semua kekayaannya akan tetap jadi impian. Kau sudah tidak ada harapan lagi. Ibu Suri, dia pikir ini lelucon. Belajarlah untuk saling bertoleransi. 6 bulan. Aku sudah bilang, hanya dalam 6 bulan semuanya akan menjadi milik kita. Tetapi sampai saat itu, jika kalian berdua terus bertengkar satu sama lain, kalian terus saja bertengkar satu sama lain. Bagaimana kalian bisa menangani Yang Mulia? Kau dengar itu? 6 bulan. Dan permainan ini telah datang di tikungan yang sangat sensitif. Sebelum 6 bulan, jika Yang Mulia pulih dari ingatannya yang hilang, atau dia curiga bahwa kalian berdua telah membohonginya dan menghasutnya untuk melawan Ibu Ratu dan juga Gayatri, apa yang terjadi? Yang Mulia tidak akan menandatangani suratnya. Dan dia akan menandatangani hukuman mati kalian berdua. Kita telah membangunkan hewan di dalam diri Yang Mulia. Tapi kita harus memelihara hewan ini. Jika dia menjadi liar, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Baguslah. Aku bisa melihat istana jauh dari tempat ini. Di antara hutan dan pegunungan. Tempat yang sangat indah. Tidak ada yang akan memberitahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan senang dan bebas di sana. Beberapa orang benar ketika mereka berkata bahwa kau memang susah diatur. Dan kau selalu merepotkan kami. Di sini aku berusaha keras untuk menjadikanmu seorang raja. Tapi kau di sini berusaha keras untuk menunjukkan punggungmu dan melarikan diri. Kau harus berpikir tentang tahta, bukannya berpikir untuk berubah menjadi seorang biksu. Ibu, kau ingin aku duduk di atas tahta? Atau kau ingin aku mengendalikan kekuasaan? Laksyarat. Aku tidak ingin duduk di atas tahta pinjaman ibu. Di mana aku duduk di sana. Tetapi ibu yang memerintah. Aku tidak diberi hak di istana ini. Atau kekayaan. Atau juga tanah. Aku hanya seorang yang disebut pangeran. Dan sekarang, aku tidak ingin menjadi orang yang disebut pangeran ibu. Disebut sebagai pangeran? Ada masalah besar bagimu. Aku pikir kau tidak mengerti sama sekali. Tapi tidak apa-apa. Perlahan kau akan mengerti. Tapi ibu, aku tidak ingin mendengar apa-apa. Lupakanlah istana di hutan itu. Dan bersiaplah untuk menaklukkan benteng ini. Aku tidak akan memberimu sepeser pun.
I love you. Aku tidak mengkhianatimu. Hianat. Yang Mulia. Yang Mulia. Gayatri? Yang Mulia, apa yang terjadi? Gayatri, Gayatri, aku baru saja melihatnya di sini. Yang Mulia lihat aku. Katakan padaku ada apa? Ada apa Yang Mulia? Dengarlah Ibu Suri, aku melihat Gayatri tadi. Dia ada di istana ini. Tenanglah Yang Mulia, tenanglah. Kau pasti bermimpi buruk. Di sini tidak ada seorang pun. Mungkin kau hanya mimpi buruk. Tidak Ibu Suri, aku benar melihatnya di sini tadi. Tanganku telah mencekiknya. Aku nyaris mencabut nyawanya ketika... Kau, Laksharaj. Saat aku bersamanya, kau masuk ke kamarku kan? Kau juga melihat Gayatri, benar kan? Iya kan? Kau bodoh dan tidak tuli. Sekarang kau jawab pertanyaannya. Beritahu, apa kau lihat sesuatu? Beritahu kami, apa kau melihat sesuatu atau tidak? Laksharaj, aku bertanya padamu. Cepat jawab. Yang Mulia, ini tidak berguna. Apalagi dia ini sering mabuk. Dia tidak melihat apa yang bisa dilihat dan melihat apa yang tidak ada. Kenapa kau diam saja seperti patung? Katakan siapa tadi? Laksharaj, beritahu mereka. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Yang Mulia hanya berhalusinasi. Yang Mulia, kau pasti sudah bermimpi buruk. Gayatri sangat keras kepala, tetapi dia sudah mati. Yang Mulia, dia melompat ke jurang di depan mata kami. Dia tidak mungkin kembali. Rageswari, aku yakin sekali. Aku menyentuhnya tadi. Aku mencekiknya dan aku hampir menghabisi nyawanya. Tidak, Gayatri ada di sini. Dia di istana ini.
Gayatri ada di sini. Dia ada di sini. Kau mau pergi kemana, gadis desa? Salam, Ratu Gayatri. Selamat datang di istana kerajaan. Aku minta maaf karena menyambutmu sendiri di sini. Atau kalau kau mau, aku bisa memanggil anggota lainnya juga untukmu. Keputusan ada di tanganmu. Pilihlah dengan bijak. Jika Laksyarat mengatakan semuanya dengan jujur, permainan ini akan segera berakhir. Demi Tuhan, Laksyarat, tolong jangan beritahu siapapun. Jangan ungkapkan identitasku. Ini bukan waktunya untuk menjadi lemah. Jika kau kalah, kalahlah dengan kepala yang tegak. Apa yang kau tunggu? Beritahu saja semua orang. Ratu Gayatri telah kembali ke istana. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Yang Mulia akan mengusirku dari istana sekali lagi? Atau dia akan membunuhku lagi? Apa kau akan dapat manfaat dari kematianku? Apa kau akan dapat rasa hormat dalam keluarga? Tidak, Laksyarat. Kau akan selalu menjadi boneka di tangan ayahmu. Pedang kayu yang terlihat nyata, tetapi pada kenyataannya yang bisa kau lihat itu tidak berguna. Begitu Swarnaleka melahirkan anak dari seorang lakan, hormatmu akan berlipat ganda. Di mata ayahmu, bukan begitu? Benar begitu? Jika kau merasakan identitasku, maka aku bisa membantumu. Keputusan ada di tanganmu. Ambillah dengan bijak. Yang Mulia, tenang ya, tenangkan dirimu. Dengar Ibu Suri, bagaimana aku bisa tetap tenang? Kau tidak percaya padaku dan percaya pada Laksyarat sebagai gantinya. Sama saja kau mengatakan kalau aku berbohong. Dia telah kembali ke istana ini. Dia kembali, Ibu Suri. Dengar aku, Ibu Suri, aku tidak bisa salah dalam mengenali Gayatri. Seseorang mungkin melupakan wajah orang yang dia cintai, tapi tidak akan pernah bisa melupakan wajah orang yang dia benci. Tadi Gayatri ada di sini, di hadapanku. Aku memberinya hukuman karena dia telah mengkhianatiku. Ketika penjahatku melarikan diri dari tanganku. Dia ada di sini tadi. Aku mencekiknya. Prajurit! Duri yang telah aku cabut dan aku buang. Bagaimana bisa duri itu kembali dan menusuk hati Yang Mulia? Sekarang Gayatri sudah tidak bisa datang lagi. Tapi bagaimana dia ingat tentang Gayatri? Aku tidak mengerti apa yang membuat magnet tidak menarik Yang Mulia sama sekali.